ketika suara sore-sore dikumandangkan, si kampret itu tiba-tiba datang, lalu berbisik. Oke, apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Oke, apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, kek. Lalu si kampret itu mengeluarkan sobekan kertas dari sakunya yang menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku menggigil. Semua berita sudah hilang. Lalu kududukan dia di situ. Duduk. Jangan ngomong dulu. Aku mau ngomong. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah. Apa gurumu tidak mengajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Lalu, kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin saja? Hampir saja tangan ini menampar mulutnya. Untung aku ingat dia adalah cucuku.
Kita bebas berpikir, kita bebas berbicara, dan kita bebas menentukan nasib kita. Tapi kalau kamu itu malas, miskin, selalu gagal, ya itu bukan urusan kemerdekaan. Ini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari kekayaanmu sendiri. Gak ada orang yang mau menolong. Tapi kalau kamu ingin berhasil, ingin jaya, mau sukses, wah, kamu harus berani bersaing, harus berani berjuang. Gak ada tuh orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, kamu itu pinter, wow, kamu bakal menjadi orang nomor 1. Karena jangan ngomong dulu. Karena kalau itu merdeka, kalau kemerdekaan itu tidak dipergunakan dengan kebebasan yang diberikan kemerdekaan, gak kayak kamu mentang-mentang sudah merdeka, seenak udah saja. Padahal, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai. Padahal, kalau kamu merdeka, ketika kemerdekaanmu dibatasi kemerdekaan lain, walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? Mengerti? Kamu mengerti? Tidak, Kek. Nah, dari ucapan tidak, itu artinya kamu sudah merdeka. Hanya orang merdeka saja yang berani bilang tidak. Ketika aku nonton TV, sang kamera putih dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya, aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik bukit-bukit, mencegat kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap-endap ke kota. Dan kami menyusup ke markas kolonial tersebut untuk mencuri senjata. Tetapi kami dikhianati. Ada
menyusup di kelompok kami. Kami semua lari dan kakiku tertembak. Dan kami semua terjun ke sumur tua. Lalu pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku, lalu pergi ke sawah. Aku bersenang-senang dengan keluargaku. Tapi pada suatu saat aku difitnah. Aku difitnah menjadi seorang pengkhianat. Dan kemudian aku dipenjara 4 tahun. Di dalam penjara, aku berpikir bahwa orang yang berpengkhianat itu adalah orang yang suka memfitnah. Setelah aku keluar dari penjara, aku mencari dia. Ternyata dia menjadi pejabat yang dicintai oleh masyarakat. Dan dia tahu aku mencarinya. Lalu dia memanggil adik-adiknya untuk menangkapku. Aku lari. Aku bukan seorang pahlawan. Aku bukan seorang pahlawan. Aku hanya orang biasa yang cinta dengan keluarga. Aku bukan pahlawan. Lalu, kalau kita sudah merdeka, kenapa kakek nangis? Kampret, dengarkan kakek baik-baik. Aku menangis, itu artinya aku sudah merdeka. Hanya orang merdeka saja yang bisa menangis.